Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita bertemu lagi dalam perenungan pagi di hari Kamis 24 Maret tahun 2022. Ini adalah anugerah dan kasih Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kita, karena di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan lewat nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Sebelum kita memulai perenungan dan seluruh rangkaian aktivitas di hari ini, kita yang datang dalam perenungan pagi, mari bersama kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, karena kasih dan kemurahan Bapa yang boleh menyertai keistirahat malam kami. Di pagi hari ini kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Nafas kehidupan, kekuatan, semangat baru yang boleh kami rasakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Namun sebelumnya kami mau merenungkan, mau melandaskannya dalam firman Tuhan untuk menjadi suluh pedoman kami dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ketika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan boleh senantiasa hadir bersama dengan kami, sehingga kami boleh dimengertikan untuk kami memahami dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebab itu berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-12 hingga 22. 2 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-12 hingga 22, demikianlah firman Tuhan. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah mereka masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar sebagai roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya dan engkau berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Pernahkah saudara berada dalam kebimbangan ketika saudara diminta seseorang untuk menyampaikan sesuatu kabar yang mungkin tidak enak didengar? Mungkin kabar ini kabar tidak baik atau kabar yang duka cita, tapi saudara harus menyampaikan kabar tersebut. Bagaimana perasaan saudara? Sebagai manusia yang memiliki hati nurani, jika kita diminta untuk menyampaikan atau membawa kabar yang demikian, pasti sulit untuk kita lakukan. Karena ada beban psikis yang diberikan kepada seseorang yang akan kita berikan kabar. Berbeda jika kita diberikan untuk memberikan kabar yang sukacita. Pasti respon dan tanggung jawab kita untuk menyampaikan kabar sukacita terkesan tidak ada beban psikis, tidak ada beban moral, beban mental. Namun dalam perikop kita di pagi hari ini, kita bersama kembali membaca, diajarkan untuk memiliki hati yang bijak.
Sekalipun kita menyampaikan kabar yang dalam pemikiran manusiawi tidak mengenakan hati, yaitu kita belajar lewat Nabi Mika. Nabi Mika menyampaikan ada 2 kabar tentang niat Ahab berperang melawan Aram. Mika menyampaikan kabar pertama bahwa, Allah akan memberikan kemenangan bagi Ahab. Tapi kabar yang lainnya, yaitu dalam peperangan melawan Aram, ada kemenangan, tapi Raja Ahab akan mengakhiri kehidupannya atau Raja Ahab akan mati. Maksudnya, memang ada kemenangan yang diterima, yang dipimpin oleh Ahab. Tapi pada saat kemenangan itu juga Ahab akan mati dan mengakhiri kehidupannya. Bagaimana posisi Nabi Mika ketika menyampaikan hal ini? Dalam satu peristiwa ada 2 kejadian sekaligus. Ini merupakan berita buruk bagi Ahab, tetapi Mika memiliki sikap hati yang bijaksana. Sebagai perantaraan Tuhan, ia harus terus terang menyampaikan kabar kepada Ahab. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan ini juga ada 2 sisi yang kita terima. Ada orang yang suka dengan kita, ada juga orang yang tidak suka dengan kita. Namun di pagi hari ini, saudaraku, kita diajarkan untuk tidak selalu senang dengan orang yang suka atau orang yang baik dengan kita, dan membenci orang yang jahat atau yang tidak suka dengan kita. Mengapa demikian? Sebab tidak semua orang yang suka dengan kita itu, orang yang menyanjung kita itu keluar dari hati yang tulus untuk memuji sikap, perkataan, dan hasil perbuatan kita. Tidak semuanya, saudaraku. Bisa saja sanjungan itu diberikan karena ada maksud tersendiri dari orang yang memberikan. Bahkan bisa saja sanjungan atau perkataan pujian itu untuk menjatuhkan kita. Demikian juga sebaliknya, tidak semua orang yang tidak suka dengan kita, tidak semua orang yang suka mengkritik kehidupan kita, suka mengingatkan kita, bahkan gemar mengoreksi pekerjaan, perilaku kehidupan kita, adalah orang yang benci kepada kita, atau orang yang tidak suka dengan kita. Bisa jadi orang yang tersebut yang ingin mengoreksi, mengingatkan, karena sejatinya mereka peduli agar kita dapat menjadi lebih baik lagi. Memang berat rasanya dan menyakitkan jika ada perkataan atau perbuatan orang yang menimpa dalam kehidupan kita. Namun tidak selamanya itu menandakan bahwa orang tersebut benci, bahwa orang tersebut jahat dan tidak suka kepada kita. Demikianlah, kita harus memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijak untuk apa, saudaraku? Agar kita memahami mana yang baik, mana yang benar untuk kebaikan kita, dan mana yang dilakukan oleh orang karena kepura-puraan dan ujungnya menyakiti perasaan dan kehidupan kita. Nah, maksudnya, dari sikap yang baik atau sikap yang buruk yang kita terima, mari kita tuh jadikan untuk sarana introspeksi. Ketika kita dipuji atau kita disanjung, kita tidak merasa puas diri. Kemudian membuat diri menjadi sombong dan akhirnya menjadi batu sandungan bagi sesama. Demikian juga dengan kritikan, nasihat, sikap marah yang pernah kita terima, mari kita juga respon dengan bijak untuk sarana mengoreksi diri. Oh iya, apakah ada hal-hal yang harus saya perbaiki ya? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang susah untuk dilakukan, bahkan diterima. Namun jika kita mampu menjalani kedua hal ini sebagai sarana untuk mengintrospeksi, ini pelajaran untuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Sehingga ketika ada kabar baik atau kabar buruk pun tentang kita atau yang kita terima, kita tidak cepat mengambil respon sesuai dengan kabar yang diterima. Tapi kita belajar untuk menata hati, untuk melihat sisi positif dan memperbaharui karakter lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Tetaplah andalkan Tuhan sebagai yang utama. Sebab Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan hikmat. Sebab di dalam kebijaksanaan dan hikmat kita mampu mengerti manakah yang memang benar-benar baik untuk kebaikan kita atau hanya sekadar justru menjatuhkan kita. Jika kita terus mengandalkan Tuhan, tetap ada hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan dan kita terima. Sehingga apapun yang menimpa dari kita, kita mampu merespon setiap kejadian dan peristiwa dengan hati yang bijaksana. Selamat hidup dalam bijaksana di dalam Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk kebenaran yang firman Tuhan yang boleh kami bersama renungkan di pagi hari ini. Kami belajar lewat Nabi Mika ketika kami menghadapi hal yang tidak mengenakan sekalipun kami belajar untuk mengoreksi diri. Kami belajar untuk tidak cepat puas, tidak cepat marah terhadap apapun yang kami terima.
tapi kami menata hati, kami memiliki kebijaksanaan, kami memiliki hikmat dari Tuhan untuk meresponnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika kami akan memulai serangkaian aktivitas kami, baik kami akan bekerja, kami yang bergumul, kami yang berharap akan mujizat Tuhan, kami yang dalam kelemahan tubuh, biarlah kami boleh mengawalinya dengan firman Tuhan, kami boleh percaya dan yakin di dalam Tuhan ada kuasa Tuhan yang luar biasa, boleh menaungi kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami. Berkati hati, pikiran, perkataan kami sehingga ketika kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, kami tidak menyakiti hati sesama kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan, permohonan kami. Kami mau peraraskan sepenuhnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Pada Bapa di sorga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.